ini tentang desain besar atau grand design, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Kan tadi Pak Sony mengatakan bahwa sudah dilakukan pemetaan permasalahan. Nah, permasalahan apa saja sih Pak yang terjadi di daerah perbatasan itu? Sebenarnya kalau mau kita petakan ada ya 5 permasalahan besar sebenarnya. Yang pertama, persoalan batas wilayah itu masih ada beberapa segmen yang belum tuntas, baik darat maupun laut. Misalkan RI dengan Malaysia, masih ada 10 segmen yang harus kita duduk dengan Malaysia. Nah, kalau daerah itu bermasalah, kita belum bisa membangun. Nah, itu problem pertama. Yang kedua adalah persoalan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Penyelundupan masih terjadi berbatasan, karena banyak jalan tikus dan seterusnya, dan belum efektifnya pos lintas batas. Ya, karena sarana prasarana dan sebagainya yang kurang. Yang ketiga persoalan infrastruktur, baik itu listrik, ya baik itu jalan, ya komunikasi dan seterusnya, itu belum mampu menjangkau seluruh wilayah perbatasan. Yang keempat adalah jangkauan pelayanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan masih belum mampu menjangkau dengan mudah. Berbagai persoalan sosial. Dan terakhir kelembagaan, masih belum jelas kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Kabupaten mau menangani apa, provinsi apa, pusat apa. Ini ya kemudian harus kita tata kembali. Itu 5 isu yang kita petakan oleh BNPB. Ya. Jadi salah satunya komunikasi juga itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Salah satunya. Sejauh ini komunikasi di wilayah perbatasan itu bagaimana Pak? Komunikasi adalah permasalahan yang sangat menonjol semua di wilayah perbatasan. Baru-baru ini memang ada keluhan mereka, ada sebuah istilah yang namanya pohon berbuah HP di Kalimantan Barat. Hebat nih kalau pohon berbuah. Jadi ada pohon di sana yang buahnya handphone. Jadi dicantolin di sana untuk memberi sinyal. Ketika punya kering, bawa satu orang naik gantian, saya kira. Itu di Kalimantan Barat. Belum lagi termasuk problem komunikasi, misalnya di Kupang. Mereka hanya nggak tahu kenapa kalau telepon kok cepat pulsanya habis dan seterusnya. Belum lagi di Papua, di Skowutong di sana. Jadi komunikasi merupakan problem yang termasuk ya main problem di perbatasan. Oleh karena itu ke depan bersama Kementerian Koinfo kita harapkan ada kerjasama yang baik untuk mencoba membuat akses seluruh daerah perbatasan, entah itu model desa berdering atau model kerjasama komunikasi dengan negara tetangga dan seterusnya. Dan menurut Pak Yoga, sejauh mana grand design ini bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di daerah perbatasan itu sendiri tadi Pak Yoga? Kita masih sangat berharap. Dulu kita belum pernah punya yang namanya grand design yang 20 tahun. Kemudian ada yang 5 tahunan yang namanya rencana induk. Kemudian yang setiap tahun kita susun yang namanya rencana aksi. Itu sebenarnya sebagai cerminan bahwa kita sebelumnya tidak well planned. Nah, sekarang kita coba melakukan padanan ataupun komplement terhadap yang namanya RPJP, jangka panjang. Pembangunan jangka panjang, kita kan udah ada undang-undangnya. Kemudian ada tiap 5 tahun kita susun RPJM nasional. Kemudian ada RKP setiap tahunnya. Nah, untuk perbatasan kita susun hal yang sama. Jadi seperti namanya grand design itu adalah bagaimana kita melihat proyeksi dalam sampai dengan tahun 2025, bagaimana perbatasan itu mau dibangun. Dengan ada 12 provinsi, ada 38 kabupaten, kemudian ada 111 kecamatan prioritas dan sebagainya. Kita harus well plan dalam hal ini. Nah, untuk mengarah jangka panjang, pembangunan jangka panjang kita kan udah ada undang-undangnya. Kemudian ada tiap 5 tahun kita susun RPJM nasional. Kemudian ada RKP setiap tahunnya. Nah, untuk perbatasan kita susun hal yang sama. Jadi seperti namanya grand design itu adalah bagaimana kita melihat proyeksi dalam sampai dengan tahun 2025, bagaimana perbatasan itu mau dibangun. Dengan ada 12 provinsi, ada 38 kabupaten, kemudian ada 111 kecamatan prioritas dan sebagainya. Kita harus well plan dalam hal ini. Nah, untuk mengarah ke sana, kita kemudian berikan tahapan 5 tahunan. Sesuai dengan masa kabinet lah istilahnya. Karena kan istilahnya untuk membangun perbatasan kan harus istilahnya koordinasi, royokan lah istilahnya. Terdiri dari lebih dari 29 kementerian lembaga dan sebagainya yang harus mainstreaming ataupun bersinergi untuk mengarah kepada perbatasan dalam hal ini. Itu tiap 5 tahun kita susun yang namanya rencana induk. Dan kemudian setiap tahunnya kita coba detailkan ke dalam rencana aksi. Jadi ini insya Allah dalam konteks yang seperti ini, maka kita akan lebih terbuka, lebih terlihat who do what, and then when, and then where-nya. Itu jelas kelihatan kalau kita dalam konteks. Dulu kalau kita tanya, di mana sih yang diprioritaskan? Belum tahu. Kapan? Belum tahu. Tapi kalau sekarang, dari mulai what, when, why, how, dan where-nya bisa kelihatan dalam hal ini. Dan itu semuanya ada di rencana induk, grand design maupun rencana aksi untuk itu.